Halo geng sepeda, jumpa lagi. Kali ini saya akan bagikan tips bagaimana caranya untuk merawat sepeda sehari-hari agar sepeda kalian tetap terawat, tetap prima pada saat latihan maupun pada saat gobar bersama teman-teman. Stay tune. Halo gengs, alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan sepeda adalah sabun colek, sampo mobil biasa, kanebo, spons, sikat gigi bekas untuk membersihkan rantai, dan ini special toolsnya. Special toolsnya adalah sikat 2 ini untuk membersihkan sprocket. Oke, kita lanjut ya. Wajib diingat ya gengs, ada beberapa hal yang paling sensitif, tidak boleh terkena air sampai masuk ke dalam bagian-bagiannya. Hal yang paling penting dan tidak boleh sampai kesemprot adalah daerah ini, hub, ban, daerah gerak ya, gerak ini, ban belakang tengah nih, hub. Lalu ini bagian sini gengs, nggak boleh sampai kemasukan air. Lalu bagian head tube ini juga tidak boleh sampai kemasukan air ke dalam sini. Nanti akan terjadi korosi atau menghilangkan pelumas yang ada di dalamnya. Jadi ingat ya gengs, bagian sini, ini, bagian sini gengs, bagian depan belakang nih, itu nggak boleh disemprot, dan bagian tengah sini gengs. Oke? Jadi boleh terkena air mengalir, tapi tidak boleh sampai disemprot. Seperti ini gengs, saya contohkan ya. Tidak boleh disemprot gengs kalau cuci sepeda, cukup air mengalir saja. Jadi kayak seperti karena hujan gitu loh gengs. Nah, untuk area-area yang ini tadi, yang saya sebutin tadi, boleh dikena air gini nggak apa-apa gengs, tidak ada masalah. Yang penting jangan disemprot dan harus dari atas ke bawah gengs, kayak hujan, jadi natural. Karena pada prinsipnya sepeda itu adalah peralatan transportasi outdoor yang pada prinsipnya waterproof, tapi jangan sampai disemprot gini gengs, gitu, jangan sampai gitu. Cukup dijatuhin air aja, natural aja. Setelah itu lanjut ke sabun gengs. Ini gengs, ini saya buka, lalu sabun colek ini diratakan ke rantai dulu gengs ya, sampai rantai semua terkena, untuk menghilangkan oli. Udah, lalu ke sprocket, pakai sikat nih, lalu ke sprocket dan gear bagian bawah. Sabunnya udah rata gengs, baru mulai untuk membersihkan. Saya biasanya gini gengs, ada triknya ya. Nah, di rantai ini ada sambungannya. Nah, ini sambungan ini supaya nggak terlewat. Jadi saya mulai dari sini mundur ke belakang. Biasanya orang-orang ada yang sampai dilepas rantainya. Kalau saya nggak perlu lah sampai begitu. Nah, ini sudah sampai sambungan lagi, sampingnya. Atasnya. Gearnya gengs. Kenapa sabun colek? Karena sabun colek itu menurut saya itu paling cepat menghilangkan menghilangkan oli dibandingkan sabun-sabun yang lain. Kalau montir mobil pasti sangat akrab sama itu untuk bersihkan oli yang mengerak di blok mesin, akrab sekali.
Jadi di sprocket ini kalau ada oli, gengs, itu dia menghambat. Sedikit banyak pasti menghambat. Apalagi waktu shifting ya, waktu kita pindah gigi, pada saat dibutuhkan dia nggak langsung responsif. Di gear yang kecil nih juga pulinya ini juga dibersihkan. Biasanya puli ini banyak rambut-rambut yang ini yang nyangkut, atau oli-oli lama yang sudah mengerak, itu di puli ini. Lalu lanjut ke gear depan nih, crank ini, keliling ini dibersihkan guys dari semua oli-oli. Selesai. Kita lanjut ke penyabunan. Oke, pertama dimulai dari frame. Steer. Cranknya juga dibilas. Ban. Depan, velg. Rata ya geng, semuanya sisi dikasih sabun yang bersih. Jangan takut kalau yang ada olinya, yang ada ininya hilang karena kena sabun. Jangan takut, jangan khawatir, nanti kita kasih oli lagi. Sekarang bilas geng. Sekali lagi diingetin ya, kalau bilas dari atas seperti hujan mengalir gitu ya, jangan sampai disemprot. Dari atas ke bawah gini ya, jangan dari samping gini seperti air mengalir hujan. Semuanya kena isi dari sabun. Ini gengs, ini area yang tadi dibersihkan tuh, hasilnya udah bersih banget. Lalu kalau nyiram air tetap gini ya gengs, nggak apa-apa ini, meskipun begini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk ke sela ini gengs, jangan sampai semprot seperti ini gengs. Nah, terus disemprot ke arah situ, jangan sampai gitu. Nanti air masuk ke sela-sela dan masuk ke dalam hub. Jadinya sepedanya harus wheelsetnya ini harus di repair, di servis, harus dibongkar, terus di grease ulang. Masih ingat kayak ini pedal kertek-kertek yang waktu itu kan karena kemasukan air. Nah ini prinsipnya sama, jangan sampai kemasukan air. Kalau kemasukan air dia nanti kertek-kertek lagi. Oke gengs, sekarang kita lanjut ke pengeringan. Stay tune. Sekarang kita lanjut ke pengeringan. Seperti biasa kayak nyuci motor atau mobil, kita tutupkan itu. Oke, seperti biasa kita lap biasa. Tadi karena sprocket area rantai dan sprocket dan crank, jadi rantai bahasa awamnya rantai, gear depan sama gear belakang ini biasanya kan penuh sama oli. Makanya kita takut tuh kalau ngelap gini sampai ke belakang tanebu jadi penuh sama oli. Dan sekarang kalau tadi sudah dibersihkan, jadi nggak masalah guys.
gengs, sekarang sepedanya udah bersih, udah kering. Ya. Lalu kita lanjut lagi ke pelumasan yang tadi sempat dibersihkan supaya kembali ada olinya, kita wajib untuk melumasi kembali. Stay tune. Halo gengs, kembali lagi. Kita lanjut lagi ya gengs. Tadi sudah sampai di pembersihan semua. Sekarang hal-hal yang tadi yang sudah habis dibersihkan, oli-oli yang ada di sini kita harus kembalikan lagi, diberikan pelumas agar tidak kering dan tidak join-joinnya ini tidak sampai kekeringan ya. Karena itu mengganggu juga gengs kalau sampai nggak ada olinya sama sekali, bahaya juga. Cepat aus di gear-gearnya ini. Oke gengs, karena saya bukan bengkel sepeda, jadi saya adanya ini gengs. Saya adanya oli, pada prinsipnya oli sama aja ya. Ini saya pakai oli single all purpose oil. Jadi untuk semua kebutuhan. Pada prinsipnya oli sama ya, oli baru jangan oli bekas ya gengs ya. Karena oli bekas sudah ada gram yang ada di dalamnya situ. Bahaya malah karena ini cepat aus malah. Nah, caranya gini gengs. Nanti aplikasinya ditetesi satu persatu di setiap mata ini gengs. Ini kan ada matanya gengs. Ini ada mata rantai ya gengs. Nanti ini ditetesin satu, jangan sampai langsung disiram semua gini gengs. Nanti tumpah kebanyakan oli juga malah kurang bagus. Jadi dikasihnya itu per satu mata ini aja. Oke gengs. Kita langsung aplikasikan ya gengs. Jadi caranya gini nih. Titik. Kita cari yang paling beda geng. Itu yang sambungan rantai. Bentar, kita cari ya geng. Nah ini geng, ini kelihatan nih ada satu yang beda bentuknya. Jadi dia ada kayak sambungannya gini, yang lain titik gitu. Nah kita mulai dari situ dan berakhir di situ geng, supaya nggak terlalu banyak oli dan sampai netes sampai kemana-mana ya, sampai ke celah, sampai ke kaos kaki, ke sepatu, ke betis sampai hitam semua gengs. Apalagi kalau terlalu banyak banget tuh, kita kalau gue keluar kota sampai ke baju-baju gengs, kadang-kadang nyiprat dia. Jangan sampai berulang gitu ya. Gitu. Nah, kita kasih gini ya geng, kita play satu tetes. Terus kita kasih ya gengs. Nah gini ya gengs. Oke, kita putar lagi. Kalau nggak satu tetes juga nggak apa-apa, sedikit aja, tik gitu gengs. Nah ini gengs, ini udah kelihatan ya gengs, ada sambungannya ini. Berarti udah satu kali putaran nih. Jangan diterusin lagi, ntar kebanyakan. Kalau kebanyakan itu ya udah nyiprat kemana-mana, nggak efektif, malah kotor semua. Maunya dibersihin, maunya prima, malah sampai ke muka-muka nanti olinya. Oke ya, kita lalu selanjutnya kita putar gini gengs. Kita putar. Oke, kita putar gini ya geng. Ini kita putar. Ini kita naikkan satu. Nah, gitu geng. Supaya dia rata di sprocket belakang ini, dia rata, dia meratakan olinya. Jadi dia kasih oli sebagian dulu. Lalu kita pindah ke kerennya ke gear besar ya. Oke, nah ini ya, sama kita satu kali putaran ya, paling atas, paling bawah. Hop, oke gengs, sudah rata, sudah merata, tidak ada yang terlewatkan. Lalu gengs, di setiap join ini kan mengganti gigi besar ke kecil, lalu ini ada juga di belakang. Di setiap joinnya saya kasih oli juga guys. Setetes saja, jangan terlalu banyak di join-joinnya yang bergerak. Satu tetes,
Oke gengs, di dalamnya situ 1 tetes. Juga gengs, setiap join, setiap yang bergerak lah ya, kan kelihatan ada lengannya gitu ya geng. Tuh, ini lengan. Di sini ini ada join, ini 2, 1, 2 situ, lalu sini gengs, lalu situ ada kelihatan nggak ya? Nih di sini 1, 2, ini 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini gitu ya. Udah cukup ya gengs. Lalu karena saya tidak kurang suka terlalu over banyakan oli ya, saya selap kembali. Selesai. Oke gengs, ini sudah bersih, sepedanya udah kinclong, udah bersih, dan sudah dilumasi lagi kembali. Oke gengs, udah sama-sama tadi kita sudah lihat caranya untuk merawat sepeda. Hal yang simpel tapi ada beberapa hal yang penting dan perlu dicatat. Jangan sampai seperti tadi ya, jangan sampai siram di join-join yang penting-penting, jangan sampai lupa untuk membersihkan oli-oli yang di daerah-daerah tadi dan melumasi kembali, itu yang paling penting. Oke, semoga buat kalian yang punya masalah yang sama, saya harap video ini bisa membantu kalian. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share ke semuanya. Oh ya, jangan lupa juga komen supaya kita tahu masukan-masukan dari kalian semua. Share ke semuanya supaya makin semangat buat videonya. Sampai jumpa!